Kenapa orang Nahdiyin belajar alif, ba, ta, sa ini dari ulama-ulama NU di kampung-kampung. Mondok juga demikian pada ulama-ulama NU. Lepas mondok, akhirnya alim bisa baca kitab, ikut orang-orang Yaman. Apakah ini tidak tersesat? Ini namanya tersesat dan menyesatkan, sehingga mereka dipengaruhi oleh habaib sehingga tidak bisa kembali kepada akidah kita, akidah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, terus kita menyikapi fenomena nasab habaib yang mengejutkan bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa internasional. Sahabat muslim dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita perlu sama-sama saling mengingatkan bahwa Nahdiyin, orang-orang NU yang sudah menjadi muhibbin, sebenarnya sudah tersesat pada jalan yang tidak seharusnya ditempuh oleh orang-orang Nahdiyin. Apa itu jalan sesatnya? Contoh yang nomor satu, cinta Habib karena keturunan Nabi. Kalau ada orang Nahdiyin mencintai habaib karena mereka itu habaib keturunan Nabi, ini termasuk tersesat pada saat ini. Mereka mencintai habaib karena keturunan Nabi itu karena tidak memahami tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai hujah bahwa habaib ini adalah putus nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang Nahdiyin yang mencintai habaib karena keturunan Nabi ini termasuk tersesat. Nah, berarti kalau ingin mencintai habaib ya selain karena keturunan Nabi. Tapi rata-rata kan orang-orang Nahdiyin mencintai habaib karena keturunan Nabi, karena selain itu tidak punya kelebihan daripada ulama-ulama Nusantara. Jadi cintanya orang-orang Nahdiyin kepada habaib jangan sampai karena habaib keturunan Nabi. Ini tersesat dan menjadikan hukum haram yang wajib dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Karena apa? Ada hujah. Apa hujahnya? Penelitian dari Isbat Ba'alwi atau habaib Indonesia sebagai keturunan Rasulullah ini diteliti gagal karena banyak pemalsuan-pemalsuan di dalamnya. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum agama ataupun secara hukum negara. Itu adalah yang nomor satu. Yang nomor dua, kesesatan atau orang-orang Nahdiyin ini dikatakan tersesat karena ikut akidah Yaman, mengikuti akidah Yaman. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Ikuti akidah Yaman dan Syam. Yang mana akidah Yaman itu tidak selaras dengan akidah Nahdlatul Ulama atau orang-orang Nahdiyin.
Apa akidah Yaman? Akidah Yaman ini membanggakan semua yang berada di Yaman. Dan ini tidak selaras dengan yang dibanggakan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin. Orang Nahdiyin mengakui kota suci Mekah ini adalah kota suci yang tertinggi, kota suci Makkah dan Madinah. Tapi pendapat dari Habaib ini memberikan akidah bahwa kota Tarim ini lebih mulia. Sudah Tarim segala-galanya. Dia Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Coba karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekhulah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar, hatta haji dan umroh nggak pernah. Ini hanya doktrin agar muhibbin dari orang-orang Nahdiyin ini merasa kagum dan menghormati asal-usul Habaib Ba'alwi yang ada di Indonesia ini, bahwa Tarim itu hebat. Mereka berasal dari negara yang hebat, padahal tidak demikian. Tarim itu adalah kota miskin, ini faktanya. Jika Tarim ini kota yang lebih baik, tentunya banyak penziarah ke sana. Ya, intinya itu semua adalah doktrin. Itu akidah Yaman. Dan di NU ada akidah yang mempercayai bahwa ada 4 madhab yang kita percaya, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun klaim dari Habaib Ba'alwi Indonesia, mereka punya yang lebih hebat dari 4 madhab, yaitu Faqih Al-Muqaddam. Bahkan dijuluki Faqih Al-Muqaddam ini adalah mujtahid mutlak di atas 4 imam madhab. Ini kan kacau ini. Kalau orang-orang Nahdiyin yang awam, ya iya-iya aja. Kalau orang-orang NU yang faham, ya konyol lah ini. Konyol 0%. Sampai para ulama menyebutkan balagh darajah mujtahid mutlak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fiqih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita memegang madhab yang 4 itu adalah madhab yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang-orang awam pada umumnya atau ulama-ulama lain pada umumnya. Bahkan kita di Indonesia ini menganut madhab Imam Syafi'i, tapi di Habaib ini punya yang lebih hebat dari Imam Syafi'i. Ini kan pembelokan berarti. Kita sudah mengimani madhab Imam Syafi'i, tapi mereka mengatakan ada yang lebih hebat dari madhab Imam Syafi'i. Siapa dia? Habib Ahmad bin Zain. Habib Ahmad bin Zain menurut mereka adalah secara dohir itu sama dengan Imam Syafi'i, tapi secara batin beliau secara kewalian jauh di atas Imam Syafi'i. Jadi imam madhab kita itu kalah dengan imam-imam para habaib itu. Bukankah ini menyesatkan daripada warga NU atau orang-orang Nahdiyin? Pasti itu, pasti tidak boleh. Tidak boleh kita mempercayai semacam ini. Jangan biarkan orang-orang Nahdiyin ini tersesat sudah beratus-ratus tahun. Ada lagi framing akidah yang kita punya di Nahdlatul Ulama itu adalah aulia, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
yang jelas-jelas ini tidak ada keraguan termasuk dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di klan Ba'alwi Habaib Indonesia punya Sultanul Aulia yang lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa dia? Faqih Al-Muqaddam. Dia memang di kata mereka ya, kata para habaib, Faqih Al-Muqaddam mengatakan ya memang di dunia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih terkenal, tapi kalau di akhirat di alam barzakh Faqih Al-Muqaddam lebih terkenal. Kalau memang iya, itu menurut Kang Ba'alwi Habaib Indonesia. Untuk orang-orang Nahdliyin tidak boleh mempercayai, tidak boleh. Sayyidina Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jilani. Kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Tuh percaya apa enggak? Ya, ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Kalau sampai mempercayai ini, orang-orang Nahdliyin menjadi tersesat, pasti, itu sudah pasti. Tersesat akidahnya. Lalu mau pilih yang mana? Coba di dalam tawasul. Masa mau tawasul dua? Ila Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Faqih Al-Muqaddam. Jadi lucu karena tidak sambung akidahnya itu. Nah, ini termasuk akidah yang tersesat. Lantas kita orang-orang Nahdliyin atau muhibbin dari kaum Nahdliyin ini diberikan doktrin-doktrin. Jadi yang ketiga ini tersesatnya orang-orang Nahdliyin diberikan doktrin-doktrin hebatnya tokoh-tokoh Yaman. Jadi kehebatan dari tokoh-tokoh Yaman ini tiap hari dimasukkan kepada orang-orang muhibbin, orang-orang NU, tiap hari diberikan. Yang tadilah Faqih Al-Muqaddam, Habib ini, Habib itu, dan lain sebagainya, semuanya adalah tokoh-tokoh Yaman. Tak masalah, tapi itu bagi orang-orang Yaman. Kita ini orang Indonesia. Untuk apa diberikan statement-statement terkait dengan tokoh-tokoh Yaman? Tidak masuk akal itu. Kita di Indonesia dan orang Indonesia kok. Untuk apa membanggakan orang-orang Yaman, membanggakan tokoh-tokoh Yaman? Mana NKRI itu yang kita punya? Karena apa? Orang Nahdliyin belajar alif, ba, ta, sa ini dari ulama-ulama NU di kampung-kampung. Mondok juga demikian pada ulama-ulama NU. Lepas mondok, akhirnya alim bisa baca kitab, ikut orang-orang Yaman. Apakah ini tidak tersesat? Ini namanya tersesat dan menyesatkan, sehingga mereka dipengaruhi oleh habaib sehingga tidak bisa kembali kepada akidah kita, akidah Nahdlatul Ulama. Ini tersesat namanya. Tersesat yang keempat yaitu berguru kepada habaib. Berguru kepada habaib padahal tahu ulama-ulama Nusantara itu lebih alim. Ulama-ulama Nusantara jauh lebih alim dari habaib, tidak bisa dipungkiri ini. Tapi kenapa orang-orang Nahdliyin ini berguru kepada habaib? Bukankah ini menyesatkan? Oh, karena keturunan Rasulullah? Bukan. Bukan keturunan Rasulullah, keturunan dari Yahudi Askenazi, Yahudi yang tersesat, Yahudi yang jauh dari
kalangan Muslim atau Islam di seluruh dunia. Ini adalah fakta sejarah. Bukankah ini tersesat? Ngaji masih kecil tadi di ulama-ulama Nusantara, mondok di ulama Nusantara, setelah besar ikut kepada habaib dan diberikan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan Yaman. Inilah yang namanya tersesat. Itu yang keempat. Yang kelima, tersesatnya warga Nahdiyin yaitu berakhlak Yaman, mengikuti akhlaknya orang-orang Yaman. Padahal yang bikin keributan di Indonesia selama ini adalah orang-orang Yaman bersama kroni-kroninya. Ingat ya, orang Yaman ini didatangkan oleh Belanda untuk menyaingi perjuangan ulama-ulama Indonesia. Ini adalah fakta sejarah yang ditutup-tutupi. Buktinya gen mereka itu sama, gen Yahudi. Gennya sama antara penjajah Indonesia Belanda dengan Ba'alwi yang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia. Gennya sama, genetiknya sama. Makanya mereka ini terus melakukan penjajahan. Jadi akhlak Yaman inilah yang diterapkan kepada muhibbin. Jadi yang demo-demo itu Habaib lah, Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Aldo, dengan kowar-kowar yang begitu lantang. Siapa pengikut di belakangnya? Ya muhibbin, orang-orang Indonesia yang akhirnya yang berhadapan dengan pemerintah, dengan polisi, dengan tentara. Siapa? Ya orang Indonesia. Bukankah ini kebodohan yang luar biasa? Sampai ada anggota yang ditembak dari 6 orang di KM 50, itu kan untuk melindungi habaib. Bukankah ini doktrin yang menyesatkan? Mereka melindungi cucu Nabi, padahal bukan. Ini semua adalah kesalahan dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia itu sendiri yang membiarkan umat Nahdiyin diambil alih oleh mereka. Benar Gus Yakut, kita ini sedang menghadapi orang-orang yang merebut jamaah kita, direbut untuk menyerang kita. Kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok, ya, dengan kelompok-kelompok yang berusaha merebut jamaah kita. Saya tidak usah sebut kelompok ini apa, sudah paham semua. Ya, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jamaah kita direbut dengan berbagai macam bujuk rayu. Ini adalah fakta. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, tidak ada kesadaran bagi kita semua, tidak sadar bahwa ulama-ulama kita ini semuanya tidur, dan pengikut-pengikut kita, umat dari ulama Nusantara yang namanya orang-orang Nahdiyin dan muhibbin, ini disesatkan untuk melawan kita semua, ulama-ulama Nusantara dan pemerintah Republik Indonesia. Ini semuanya adalah bentuk kesesatan yang dilakukan oleh Ba'alwi, habaib-habaib Indonesia kepada orang-orang muhibbin. Ini adalah fakta. Sahabat Muslim dimanapun berada, apa manfaat dari membanggakan leluhur orang-orang Yaman? Bahkan ulama-ulama kita nyatanya lebih hebat. Leluhur-leluhur kita itu lebih hebat. Itu. Sedangkan mereka itu bukan keturunan Nabi, mereka itu keturunan Yahudi. Ini adalah fakta ilmiah yang dilakukan oleh kajian tesis Kiai Himmaduddin Utsman Al-Bantani.
Sahabat muslim dimanapun berada, logika akal sehat, setiap keturunan Rasulullah ini bila menyampaikan bahwa dirinya adalah keturunan Rasul, misalnya saya adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang tidak percaya, ya silakan aja. Mau percaya atau tidak penting. Sebenarnya normalnya itu bersikap semacam itu. Sungguh sangat memalukan bagi attitude atau kebiasaan-kebiasaan baik dari orang-orang yang berada di Indonesia. Malu membanggakan nasab-nasab ini, malu. Kenapa mereka mengaku-ngaku? Karena mereka memang bukan yang mengaku. Justru sebaliknya, anak keturunan Wali Songo yang sekarang jelas-jelas bisa kita lihat, keturunan di Sidogiri, keluarga Sidogiri, jelas itu keturunan Wali Songo. Del, ada nakobahnya, ada syahadatnya, keturunan Wali Songo, tidak dari jalur Ba'alwi. Walaupun muridnya Ustadz Wafi dan Kiai Haji Idrus Romli ini menganggap bahwa keluarga Sidogiri ini adalah dari jalur Habaib atau jalur Ba'alwi. Jadi ada dua jalan yang di medsos ini kita tahu, bahwa Wafi dan Kiai Haji Idrus Romli mengikuti jalannya Ba'alwi, sedangkan keluarga besar Sidogiri ini mengikuti jalan dari non Ba'alwi, langsung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini menjadi motivasi untuk menyadarkan lingkungan kita agar tidak mengakui habaib ini menjadi keturunan Rasulullah, karena ada hujah bahwa habaib Ba'alwi di Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah SAW berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi ingat, tidak perlu saling membenci, karena itu sesuatu yang tidak diajarkan di dalam syariat Islam. Namun tetap kita terbuka. Kalau dari klan Ba'alwi Habaib Indonesia atau pembelanya dari Gus Wafi, dari Kiai Haji Idrus Romli, CS dan sebagainya, bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tentunya kita semua harus sadar dan mau mengakuinya. Tapi selama tidak ada jawaban, berarti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah meneliti nasab habaib berdasarkan kitab-kitab nasab, berdasarkan teori filologi, berdasarkan kajian ilmiah tes DNA yang ketiganya menyatakan Habib Ba'alwi di Indonesia putus nasab kepada Rasulullah, tidak dijawab oleh kelompok habaib atau Rabithah Alawiyah, berarti tesis Kiai Haji Imaduddin Usman menjadi hujah yang sah untuk menyatakan bahwa nasab Ba'alwi Habaib Indonesia ini benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW. Dan yang pasti secara kajian ilmiah tes DNA, ini Habaib Ba'alwi di Indonesia adalah keturunan Yahudi Askenazi, bukan Yahudi yang bersumber dari Nabi Yakub atau Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim, bukan. Tapi Yahudi Khazar, Yahudi yang berpindah-pindah sekelompok dari kelompok orang-orang Eropa, bukan bangsa Arab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.